Digital Talent hadir untuk perkuat talenta digital Indonesia. Hai, bertemu kembali dengan saya Lukman yang akan menemani hari-hari kalian. 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia deklarasikan kemerdekaannya pada saat itu. Maka, di sini saya akan bahas tentang 17 pahlawan nasional Indonesia yang perjuangkan kemerdekaannya. Lantas, siapa saja pahlawan nasional yang rela gugur demi kemerdekaan? Berikut nama-nama pahlawan nasional yang gugur melawan kolonialisme untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama ada Bung Tomo. Membahas Tomo atau lebih dikenal sebagai Bung Tomo tidak lepas dari pertumpahan berdarah di Surabaya 10 November 1945 yang sekarang diperingati menjadi Hari Pahlawan Nasional. Perjuangan area-area Surabaya untuk memperjuangkan kemerdekaan ini tak lepas dari sosok Bung Tomo. Pahlawan perjuangan kemerdekaan ini yang memegang komando dalam melawan kembali tentara Netherlands Indi Civil Administratif atau dikenal sebagai NICA. Bung Tomo juga memiliki semboyan khas untuk membakar semangat masyarakat yang berbunyi merdeka atau mati. Yang kedua ada Sultan Syahrir. Mantan Perdana Menteri Indonesia ini juga tidak luput dari torehan perjuangan Republik Indonesia. Sultan Syahrir merupakan pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai orang yang mengorganisasi kemerdekaan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Sultan Syahrir turut membangun jaringan untuk mempersiapkan diri merebut kemerdekaan tanpa bekerjasama dengan Jepang. Yang ketiga ada Tan Malaka. Pada 23 Maret 1963, Presiden Soekarno menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional melalui keputusan Presiden nomor 53 tahun 1963. Merujuk historia, meski nama Tan Malaka dihapus dalam buku sejarah sekolah pada masa Orde Baru, hingga kini gelar pahlawan nasional masih melekati namanya dalam keikutsertaan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yang keempat ada Muhammad Hatta. Pahlawan nasional yang akrab dengan panggilan Bung Hatta ini sangat berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia. Semangat serta patriotisme Bung Hatta tumbuh sejak muda, memuncak sejak aktif dalam kegiatan organisasi pergerakan nasional hingga mendampingi Soekarno dalam melawan penjajah. Yang kelima ada Soekarno. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang berperan aktif sebagai proklamator kemerdekaan dan pencetus dasar negara Pancasila. Meski sempat menjadi tahanan politik di Bandung, Soekarno dinilai gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yang keenam ada Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan tentara termuda yang bergabung dengan para pahlawan kemerdekaan. Selain itu, Jenderal Sudirman juga menjadi panglima tentara dan jenderal pertama di Republik Indonesia. Yang ketujuh ada Agus Salim. Pada awal berdirinya Republik, Agus Salim memegang andil yang tidak kalah penting dibandingkan tokoh-tokoh pergerakan lainnya. Agus Salim merupakan salah satu pimpinan organisasi Islam terbesar saat itu, yakni Serikat Islam atau disingkat SI. Kedelapan ada Muhammad Nasir. Muhammad Nasir adalah seorang aktivis dan pemikir Islam yang sempat aktif sebagai Ketua Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Nasir berperan aktif dalam dunia pergerakan nasional sejak mengenyam pendidikan di Mir Witgebrigtlager Onderwijs atau disingkat MULO, setara dengan sekolah menengah pertama pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Kesembilan ada Muhammad Yamin. Selain dikenal sebagai sosok yang merumuskan Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda II, Yamin juga dikenal sebagai aktivis dalam perjuangan kemerdekaan. Keterlibatan Yamin dalam Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI membuat Yamin berperan dalam merumuskan dasar negara untuk kemerdekaan Indonesia. Pengaruhnya yang besar dalam sejarah membuatnya dihormati sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ke-10 ada Ki Hajar Dewantara. Sosok yang memiliki nama lain Raden Masowardi Sojaningrat merupakan salah satu pejuang pendidikan. Sepanjang hidupnya, Ki Hajar Dewantara juga menjadi anggota aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Perguruan taman siswa merupakan hasil kerja kerasnya dalam memberikan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia yang saat itu tidak dapat mengenyam bangku sekolah. Ke-11 ada Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah pahlawan nasional sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama atau bisa disebut NU. Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai intelektual muslim yang turut serta mewarnai perjuangan kemerdekaan Indonesia. 12 ada Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution dikenal sebagai pengusung perang gerilya saat perang melawan Belanda, yang tertuang dalam buku yang ditulis berjudul Strategy of Guerrilla Warfare. 13 ada Adam Malik. Mengawali karir sebagai wartawan, pada masa mudanya Adam Malik Batubara sudah aktif ikut pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam perjalanan karirnya, Adam Malik sempat menjadi wakil presiden ketiga sebelum menjabat sebagai ketua parlemen.
Adam Malik diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1998 lalu. Ke-14 ada Dewi Sartika. Bisa mengenyam pendidikan karena masih keturunan ningrat. Menginspirasi Raden Dewi Sartika untuk memperjuangkan hak pendidikan kepada rakyat pribumi khususnya. Berbeda dengan pahlawan pada umumnya, Dewi Sartika membangun sekolah khusus wanita bernama Sekolah Istri di Bumi Parahyangan. Berkat perjuangannya, Dewi Sartika mendapat gelar pahlawan nasional pada 1966. Ke-15 ada Cut Nyadin. Cut Nyadin adalah pahlawan nasional perempuan asal Aceh yang turut serta berperang pada masa Perang Aceh. Kematian suami pertamanya, Ibrahim Langa, pada perang tersebut menjadi pemicu Cut Nyadin mengorbankan tekad untuk menghentikan penjajahan Belanda di tanah kelahirannya. Ke-16 ada R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah pejuang yang telah berjasa dalam memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan. Latar belakangnya sebagai priai atau bangsawan Jawa tidak membuatnya tunduk kepada aturan yang dinilai konservatif. Kartini yang gigih mendirikan sekolah wanita dengan nama Yayasan Kartini di pada 1912. Selain itu, pemikiran progresif Kartini yang tertuang dalam surat-surat juga menggambarkan inti perjuangan kaum wanita untuk merdeka. 17 ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pemimpin dalam Perang Jawa yang terjadi pada 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah Pulau Jawa dan menjadi salah satu perang terbesar dalam melawan penjajah. Atas perjuangannya dalam melawan penjajah Belanda, pemerintah menganugerahi Pangeran Diponegoro sebagai pahlawan nasional. Untuk mengenang jasanya, ia juga mendapat serangkaian penghormatan seperti didirikan Museum Monumen Pangeran Diponegoro dan namanya juga digunakan sebagai nama stadion, jalan, hingga universitas. Bahkan naskah kuno yang berisi kisah hidupnya meraih penghargaan tertinggi yang diberikan oleh dunia. Pada 2013, UNESCO menetapkan Babat Diponegoro sebagai warisan ingatan dunia. Itulah nama-nama pahlawan nasional Indonesia yang turut serta berjuang dalam kemerdekaan. Beberapa gelar pahlawan nasional juga diberikan setiap tahunnya oleh Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas perjuangannya. Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Merdeka!